adik-adik Star Kids semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Apa kabarmu hari ini? Kak Elin percaya semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita mau nyanyi dan gerak lagu bersama. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama berdoa. Kita buka ibadah ini dengan doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan saat ini kami boleh ada bersama-sama walaupun secara online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau menyanyi, bergerak, bergembira bersama, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami mau buka ibadah kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pujimu
Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan hari ini, ayo kita berdoa dulu. Kita berdoa. Segala puji syukur kami mau persembahkan kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ya, Engkau begitu baik Bapa. Saat ini kami anak-anak Star Kids rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, saat ini kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita Tuhan.
cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Soan. Engkau memberkati juga Kak Soan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh turun ke atas Kak Soan, supaya kami anak-anak Star Kids boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Soan. Adik-adik duduk yang tertib, jangan lupa pegang Alkitabnya. Kita akan memulai cerita hari ini. Hari ini Kak Soan kira-kira akan cerita tentang apa ya? Siapa yang tahu ada seorang di Alkitab, dia ini dulunya jahat sama orang Kristen, tetapi dia bertobat. Siapa ya dia? Siapakah aku? Siapa ya? Oke, sekarang kita nonton sama-sama. Siapa ya? Siapa ya? Silakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Saulus menjadi Paulus. Waktu itu Tuhan Yesus naik sudah ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat. Dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, laki-laki dan perempuan. Suatu hari, ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan Saulus rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar Saulus kekuatannya pulih kembali. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Ya adik-adik, gimana? Udah tahu kan siapa orangnya? Ya, Paulus. Sebelum jadi Paulus namanya waktu dia masih jahat siapa? Iya bener, Saulus.
Kalian jago deh, kalian menyimak ceritanya tadi. Kalian tahu kan Saulus? Saulus sebelum bertobat, tapi setelah bertobat jadi Paulus. Ya adik-adik, tadi kan sudah menyaksikan ceritanya. Kak Swan mau tanya nih, adik-adik siapa yang pernah buat kue? Ya ada yang pernah, ada yang belum. Nah, atau mungkin adik-adik pernah lihat mama atau oma atau tante atau papa atau siapa aja buat kue. Pernah? Iya, adik-adik pernah lihat orang lain buat kue kan? Nah, kalau misalnya buat kue itu kan bahan-bahannya banyak, terus masih nggak enak. Misalnya nih, bahannya ada tepung, ada gula, ada coklat. Kalau kita cuma makan tepung, nggak ada rasa, hambar, terus bisa sakit perut. Kalau misalnya makan gula kebanyakan juga bisa sakit, giginya bisa sakit. Kalau makan coklat juga sama, ada yang coklat pahit. Nah, yang adik-adik lihat, kalau mau bikin kue yang bahannya tadi Kak Soan bilang terpisah-pisah, itu diapain ya? Iya, bahan-bahannya disatukan, tepungnya disatukan, gulanya disatukan, diaduk-aduk, adonannya diaduk-aduk sampai dia menjadi satu, dicampur. Nah, waktu setelah dicampur, habis itu bahan-bahan kue itu ada yang mau di mixer tuh pakai alat, itu kan dikocok-kocok, ada yang dibanting-banting kalau mau buat roti atau mau buat pizza. Nah, itu prosesnya sangat lama dan melelahkan. Coba bayangkan kalau adik-adik jadi bahan kue. Wah, udah diaduk-aduk, dicampur-campur, dipakein alat mixer atau dibanting-banting. Belum cukup lagi, kalau sudah adonannya tercampur, itu akan dibakar. Atau kalau misalnya kuenya mau digoreng, harus digoreng di minyak yang panas. Nah adik-adik, itu pasti sangat menyakitkan. Harus dibakar, di api, harus digoreng di minyak panas. Wah, itu pasti menyakitkan. Tapi hasilnya apa? Kuenya enak. Iya, habis kalau sudah mateng, adik-adik pasti deh, mama, mau dong, mau makan kue. Nah, terus, aduh mama, enak sekali. Tapi prosesnya wah lama dan dicampur-campur, diaduk-aduk, dibanting-banting, digoreng minyak panas, baru deh jadi. Nah adik-adik, yang adik perhatikan tadi di cerita Saulus, apakah seperti itu? Iya, kalau adik-adik menyimak dengan baik, dulu si Saulus ini dia adalah orang yang sangat jahat seperti di cerita tadi. Dia mencari orang yang menyembah Tuhan Yesus, lalu sama dia dipukulin, sama dia dianiaya. Tapi di suatu ketika di jalan mau ke kota Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke Saulus. Dan Tuhan Yesus menyatakan dirinya kalau dia adalah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kadang apa yang membuat kita mungkin sakit, tidak nyaman, tetapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya nih, aku tuh kalau misalnya jam doaku itu sebelum mulai sekolah, aku tuh mulai sekolah online-nya itu jam 8. Nah sebelum jam 8 aku tuh berdoa dulu, aku membaca renungan dulu, aku membaca Alkitab dulu.
Nah, tapi di jam 8 juga ada tontonan yang keren, ada film kartun yang keren. Adik-adik sudah mulai ragu. Aduh, hari ini sepertinya filmnya akan seru. Aku nonton aja atau aku doa ya? Atau aduh gimana ya? Nah adik-adik, pasti adik-adik galau nih hatinya. Aduh mau nonton atau mau berdoa. Kalau adik-adik sudah yakin dan sudah komitmen sama Tuhan Yesus, pasti deh adik-adik akan memilih berdoa. Sama kayak Kak Soan. Nih kalau misalnya doa pagi jam 5 subuh. Kak Soan, masih terlalu pagi. Aduh sebentar lagi juga 5:30 Kak Soan harus bangun untuk siap-siap kerja. Aduh tanggung kalau mau doa 1/2 jam lagi. Tapi itu suara hati Kak Soan. Tapi kalau Kak Soan sudah komitmen, Kak Soan sudah berjanji sama Tuhan Yesus, pokoknya setiap jam 5 pagi harus bangun dan berdoa. Apapun itu Kak Soan harus bangun. Bagaimana caranya biar bisa bangun? Ya banyak caranya adik-adik. Pasang alarm. Kalau adik-adik mau ambil waktu berdoa dengan Tuhan Yesus tapi biasanya kelewat, kan di HP adik-adik sudah ada alarm. Nah adik-adik bisa setel alarm. Jadi alarm itu mengingatkan kita untuk berdoa. Oh sudah waktunya aku berdoa, jadi aku akan berdoa. Ya adik-adik. Atau mungkin begini, di sore hari adik-adik ada waktu untuk berkumpul sama mama papa untuk berdoa. Tapi ada temen yang ngajak adik-adik buat main. Nah lo gimana tuh? Terus temennya udah panggil. Halo, ayo kita main layangan atau ayo kita main game. Nah terus adik-adik, ya aku harus ibadah sama mama papa, aku harus berdoa bareng mama papa. Aduh gimana ya? Adik-adik kalau sudah berkomitmen, adik-adik harus tegas untuk bilang, aduh sorry ya, maaf ya, aku waktu ini jam begini aku harus berdoa sama mama papa. Jadi sorry ya, aku tidak main. Nah lo pasti temen-temennya akan bilang, aduh kamu ini payah banget sih, cuman mau main aja sama kamu repot. Dikit-dikit bilangnya, aku gak ada waktu, aduh aku waktunya mau berdoa. Nah lo bagaimana tuh adik-adik? Ya adik-adik harus bilang sama teman-teman yang begitu, maaf ya kalau kalian suka, mau gak kalian bergabung berdoa sama aku dan mama papaku? Iya, jadi kan adik-adik sekalian mengajarkan ke teman-teman untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kali aja setelah mereka pulang ke rumah, mereka ajak mama papanya untuk berdoa. Iya adik-adik, nah sama tadi seperti cerita yang kita sudah dengar sama-sama. Setelah Paulus yang dulunya Saulus terus udah diganti nama Paulus setelah dia bertobat. Bagaimana akhirnya dia melekat sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia rajin baca Alkitab, dia jadi penginjil, dia jadi memperkenalkan Tuhan Yesus ke teman-temannya, ke orang-orang yang ada di kota itu. Nah mungkin pasti ya, bukan mungkin, teman-temannya Saulus itu pasti nyariin si Saulus ini yang sudah jadi Paulus. Mereka pasti nyariin Paulus. Aduh si Paulus ini sudah bertobat, dia sudah mulai menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita tangkap. Dia dibenci sama teman-temannya. Tapi apa? Paulus tidak peduli karena dia sudah berkomitmen sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, dia akan terus menyembah dan memberitakan Injil untuk Tuhan Yesus. Ya, begitu adik-adik, kalau kita sudah melekat sama Tuhan Yesus, sudah bukan kita lagi yang menentukan hari ini ngapain.
tetapi sudah kehendak Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kak Soan percaya cerita hari ini akan membuat adik-adik lebih yakin akan jam berdoa, lalu jam memuji Tuhan. Nah, lalu terlebih lagi adik-adik harus lebih yakin, lebih mantap untuk apa? Untuk memberitakan Tuhan Yesus untuk teman-teman atau mungkin untuk mama papa atau untuk orang-orang yang adik-adik jumpai. Ya, Kak Soan kasih tantangan. Kalau misalnya adik-adik ada kesaksian, misalnya nih, Kak Soan, aku pernah sih, aku ajak temenku untuk berdoa. Nah, itu kan suatu kesaksian. Misalnya, iya Kak Soan, dia itu ngomongnya selalu gak bagus, selalu ngomongnya bikin orang marah. Tetapi kalau dia sama aku selalu bilang, aduh kamu ngomongnya jangan begitu, ayo kita berdoa bersama. Atau mungkin adik-adik pernah bersaksi sama orang yang lebih besar, lebih dewasa, sama kakak atau sama mama papa, sama oma opa. Nah, adik-adik boleh bersaksi ya. Kalau misalnya adik-adik mau bersaksi, silakan direkam lalu dikirim ke Kak Soan. Minta tolong mama papa untuk rekam ya. Oke adik-adik, nah adik-adik kita akan ada ayat hafalan. Ayat hafalannya silakan dilihat di sini. Oke deh adik-adik, jangan lupa dihafal dan dikirim juga ke Kak Soan atau kakak-kakak Star Kids lainnya. Adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita luar biasa. Kami percaya kami adalah Paulus Tuhan Yesus di tengah-tengah zaman sekarang. Tuhan Yesus berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai kami dan selalu memberikan kami sukacita sehingga kami boleh memberitakan berita kabar baik ke semua orang yang kami jumpai. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, bergembira bersama. Bahkan kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Soan. Kak Elin percaya kita semua hari ini penuh sukacita. Dan firman Tuhan hari ini boleh membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saat ini kita akan tutup ibadah ini, kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari siapkan hati adik-adik untuk menyembah Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup.
Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menari untuk Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersukacita karena Tuhan hadir bersama kami ketika kami memuji Tuhan dan juga kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, dan terlebih ketika kami akan belajar online setiap harinya, biar Tuhan juga menuntun dan memberikan kami kepintaran. Tuhan Yesus sertai orang-orang terkasih kami dimanapun mereka berada, mama papa, oma opa, om tante, berikan juga mereka kesehatan dan sukacita. Ini doa kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ikuti ibadah Star Kids di jam dan hari yang sama. Hanya di YouTube channel GPKDI Kota Pujian. Jangan lupa kirimkan video ayat hafalan maupun kesaksian di nomor WA kakak-kakak Star Kids atau grup-grup yang ada di Kota Pujian. Sampai jumpa.